sekarang dan selamanya. Sukacita Tuhan tetap ada dalam bersama kita. Amin. Haleluya. Bagi Allah dulu, sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku kagum akan kebesaran-Mu. Katakan sukacita-Mu, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Bagi Allah dulu, sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku kagum akan kebesaran-Mu. Mari semuanya katakan sukacita-Mu, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu. Sukacita-Mu, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu. Sukacita. Mari semuanya tepuk tangan ya. Kau berikan bagiku, dan damai dalam hati. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu. Sekali lagi sukacita-Mu, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu, sukacita Yesus Kau menari bagiku, dan nikmati anugerah-Mu. Dan nikmati anugerah-Mu. Dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan sekali lagi ya, dengan keras. Selama-lamanya. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan, lebih kencang lagi. Haleluya. Ya, haleluya. Dipersilakan untuk jemaat duduk kembali. Haleluya. Ya, haleluya. Hanya Tuhan, Dialah satu-satunya yang jadi pengharapan kita. Amin. Katakan amin. Haleluya. Dan sekarang kita mau bawa harapan itu kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan segenap hati kita.
Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Biarlah lagu ini menjadi harapan bagi kita dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya ajak jemaat buat kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada, panggil namanya Yesus Allah, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allah. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan, keagungan, kejayaan, penghormatan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bangga punya Allah yang luar biasa. Kami sungguh bangga punya Allah yang hidup. Kami sungguh bangga punya Allah yang begitu mencintai kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Dalam berkat-Mu, dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu kami ada hari ini. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur karenanya. Bapak Surgawi, sebentar kami mau terima firman-Mu. Kami berdoa, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Tolong hamba-Mu untuk bisa jadi saluran berkat dan menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti apa yang Kau mau. Dan biar tidak ada satu benih firman pun yang dicuri dari hati kami. Semuanya bisa tertanam dalam tanah hati yang baik, yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman Tuhan, yang siap untuk bertumbuh, yang siap untuk berbuah hingga 100 kali ganda, yang siap Tuhan untuk menjadi makin serupa dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami serahkan untuk pemberitaan firman hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di gereja Tuhan. Dan hari ini kita masih akan belajar tentang subtema kita di bulan November, yaitu menjadi pahlawan kesatuan. Saudara, kalau kita bicara tentang pahlawan, pahlawan itu dapat diartikan juga dengan seseorang yang berjuang. Tentu kalau disebut pahlawan tentang hal-hal yang baik, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang pahlawan kesatuan, kita bisa bicara tentang orang yang memperjuangkan terjadinya atau terciptanya kesatuan di dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat bersama dari hidup seorang anak Tuhan yang Alkitab menceritakan dia tidak hanya adalah seorang pahlawan iman, tetapi dia juga adalah seorang pahlawan kesatuan, saudara. Dan hidupnya tentu menjadi berkat bagi banyak orang, dan bahkan saya percaya juga memberkati kehidupan gereja Tuhan sampai hari ini. Karena itu saya ajak kita membuka Alkitab kita bersama di Kejadian pasal yang ke-13. Kita akan baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Oke, nah mari Bapak Ibu saya ajak kita membaca beberapa ayat ini. Dari ayat 2 sampai yang ke-8. Saudara bisa baca di tayangan LCD di atas atau di Alkitab Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot.
Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, di bagian ini Alkitab menceritakan tentang Abram pergi dari Mesir ke suatu tempat di antara Betel dan Ai bersama dengan Lot. Lot itu siapa? Lot itu adalah keponakannya, saudara. Dan ternyata negeri di mana mereka tinggal berdua ternyata tidak cukup luas bagi mereka, karena mereka berdua dikatakan sangat kaya, saudara. Harta miliknya amat banyak. Nah, karena tempatnya tidak cukup, saudara, untuk peternakannya, Alkitab menceritakan terjadilah pertengkaran di antara para gembala mereka, saudara. Nah, rupanya pertengkaran ini akhirnya didengar, saudara, oleh tuan-tuan mereka, yaitu Lot dan Abram, saudara. Ya, kedengaranlah oleh tuan mereka, Lot dan Abram. Nah, kalau sudah dibiarkan, kalau misalnya pertengkaran ini dibiarkan, maka lama-lama bisa berakibat saling menyalahkan, bisa berakibat permusuhan terjadi. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana Abram bertindak sebagai pejuang kesatuan. Dia bertindak sebagai pahlawan kesatuan, karena di tengah pertengkaran yang bisa jadi semakin buruk itu, ayat 8 tadi mengatakan Abram menekankan kepada Lot, jangan ada perkelahian. Artinya apa? Mari kita jaga kedamaian, mari kita jaga kesatuan. Ya, karena dikatakan kita ini kerabat. Abram berkata, jangan ada perkelahian karena kita ini kerabat. Karena engkau dan saya adalah saudara. Kita ini keluarga, kita ini sedulur gitu ya. Kita ini bukan musuh. Jangan berkelahi, saudara. Nah, jadi Abram di sini dikatakan sungguh-sungguh berjuang, saudara, supaya kesatuan keluarga mereka, kesatuan di antara mereka jangan sampai terpecah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari kisah tentang Abram dan Lot ini kita bisa lihat dan belajar ada beberapa hal yang baik dari hidup Abram yang menjadikannya menjadi seseorang yang punya sifat senang memperjuangkan kesatuan, atau kita bisa sebut sebagai seorang pahlawan kesatuan. Kita bisa belajar beberapa hal yang baik dari hidup Abram yang akhirnya menjadikan dia seorang yang suka memperjuangkannya itu kesatuan, perdamaian, saudara. Nah, apa yang kita bisa belajar? Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa belajar dari sifat baik atau hal baik dari hidup Abram yang menjadikannya seorang yang mempunyai sifat senang memperjuangkan kesatuan. Yang pertama, saudara, adalah Abram ini bersahabat baik dengan orang yang tepat, saudara. Kunci pertama dan terutama mengapa Abram memiliki sifat suka berdamai dan mau memperjuangkan persatuan adalah karena Alkitab mencatat dia punya satu hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan orang yang tepat, saudara. Di mana orang ini adalah seorang yang suka dengan kedamaian. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya sahabat dengan sifat, saudara? Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, kalau kita bergaul dengan orang yang sifatnya buruk, maka lama-lama kita akan terpengaruh dengan sifat buruknya dan menjadi sama dengan orang itu, saudara. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33 ini, ayat ini sebetulnya juga bisa dikatakan kalau persahabatan atau pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, maka pergaulan yang baik akan membangun kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik akan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Jadi sebetulnya berarti dengan siapa kita bergaul erat, maka sifat orang itu pasti akan mempengaruhi kita, saudara. Kalau saudara punya sahabat, maka sifat dari sahabat-sahabat saudara itu akan mempengaruhi Anda, saudara. Sebagai contoh saya lihat tunjukkan ada beberapa ayat, 2 ayat di dalam Amsal 22 ayat 24 dan 25. Ini Alkitab yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Amsal 22 ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar
jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara, ayat ini kalau kita baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dikatakan dengan begini, janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Artinya apa? Itu jadi sifat, saudara. Ya, pemarahnya teman kita itu nanti jadi sifat kita. Kita niru dia dan nggak bisa lagi menghilangkan kebiasaan, menjadi karakter kita. Jadi Alkitab itu menekankan sebetulnya bahwa perhatikan dengan seksama dengan siapa kita bergaul atau kita bersahabat baik. Karena dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat baik, maka pasti akan ada pengaruh dari orang itu yang masuk ke dalam sifat kita. Nah, hal yang sama inilah yang terjadi pada pribadinya Abram, saudara. Dia punya seorang sahabat yang baik sekali. Alkitab mengatakan sahabatnya ini adalah seorang raja, saudara. Dan sahabat baiknya ini adalah seorang yang sangat suka dengan kedamaian dan kesatuan. Pertanyaannya, siapa sahabat Abram ini? Mari kita buka Alkitab kita di Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Nah, dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Ini sebelum berganti nama, saudara, namanya Abram, lalu nanti jadi Abraham. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebab itu Abraham disebut sebagai siapa? Sahabat Allah. Jadi siapa sahabat terbaiknya Abraham? Tuhan, saudara. Siapa dia? Raja damai, saudara. Jadi Abraham ini kenapa punya sifat yang suka damai? Ya karena dia punya sahabat baik yang paling erat dengan dia adalah Raja Damai, saudara. Yaitu Tuhan sendiri, saudara. Karena itu tidak heran Bapak Ibu kasih Tuhan, sifat ilahi ini akhirnya mempengaruhi kehidupannya Abraham, saudara. Bapak Ibu, Anda boleh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Semua orang yang bersahabat baik dengan Allah, sifatnya itu pasti berubah, saudara. Musa, pemarah, bunuh orang, begitu dia disebut sahabat Allah. Jadi orang yang paling lembut hatinya di seluruh dunia, saudara. Ya, jadi kenapa Abraham punya sifat kayak gini, saudara? Ya karena itu, ini kuncinya yang pertama. Dia punya sahabat baik, yaitu Raja Damai, saudara. Sehingga sifat itu akhirnya menular dengan dia, menular kepadanya. Sehingga Abraham pun punya sifat suka dengan kedamaian. Mau memperjuangkan agar kedamaian dan kesatuan terjadi seperti yang tadi kita baca dalam kisah Abram dan Lot tadi. Bapak Ibu, demikian juga dengan hidup Anda dan saya. Kalau hari ini kita ingin jadi orang yang bisa mengusahakan kedamaian, mengusahakan persatuan, memperjuangkan kedamaian dimanapun kita berada, ini kunci yang sangat perlu kita miliki. Ini kunci yang sangat utama, yaitu bersahabatlah dengan Raja Damai, saudara. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga sifatnya yang suka dengan kesatuan dan penuh dengan kedamaian itu akan mempengaruhi sifat kita, saudara. Menjadikan kita orang yang suka mengusahakan persatuan dan kedamaian seperti yang dilakukan oleh Abram tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, berapa waktu yang lalu ketika saya berdoa, saya itu pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kadangkali itu apa yang ngelayani di mimbar itu apa enggak ngerasa dicuekin ya? Lah gimana Tuhan? Kadang lagi jadi pembicara ditinggal main HP, saudara. Lagi jadi pembicara ditinggal ngobrol. Lagi ada yang khotbah ditinggal tidur, saudara. Ya worship leadernya semangat nyanyi-nyanyi, saudara. Ya ditinggal duduk, saudara. Ditinggal ngobrol, enggak diurusin, saudara. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, apa yang melayani itu enggak merasa dicuekin? Kalau lagi gitu, saudara. Lalu saudara tahu Tuhan jawab apa? Tuhan jawab gini, saudara. Jangankan yang melayani tonak. Lah wong aku dicuekin kok. Loh kok bisa Tuhan? Lah ya. Berapa banyak anak Tuhan di kesehariannya enggak datang kepada Tuhan. Mereka hanya datang untuk minta blessing-nya.
Tuhan berkati usahaku, pekerjaanku, keluargaku, pembantuku, hewan peliharaanku dari A sampai Z. Habis itu, amin. Sepanjang hari nggak ada lagi urusan dengan Tuhan. Coba saya tanya, itu namanya nyuekin Tuhan nggak, saudara? Iya, saudara. Makanya saudara, Alkitab mengatakan jangan seperti itu. Kita harus belajar seperti Abram, nggak nyuekin Tuhan, tapi punya relasi dengan Tuhan supaya sifat kita ini berubah. Saudara, supaya sifat kita ini memiliki sifat-sifat ilahi. Jadi hal pertama yang kita bisa pelajari dari hidup Abram untuk menjadi seorang yang mau berjuang untuk kesatuan, ini kuncinya nomor 1. Bangun persahabatan yang erat dengan Raja Damai. Saudara, hidup kita akan mulai berjuang untuk hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua, sifat atau hal baik apa dari hidup Abram yang menjadikannya seorang yang memiliki sifat memperjuangkan kesatuan. Mari kita kembali membaca firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-13. Kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kejadian 13 ayat 9 sampai yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, hal kedua yang kita bisa belajar, hal baik dari hidup Abraham adalah Abram ini memiliki sifat kerendahan hati untuk mengalah demi terjadinya perdamaian. Ya, memiliki kerendahan hati untuk mengalah demi terjadinya atau memelihara persatuan dengan Lot. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kisah perjalanan Abram dan Lot, Lot itu sebetulnya adalah keponakan Abram yang usianya lebih muda dari Abram. Dan Alkitab mengatakan dia diberkati Tuhan, itu karena Abram, saudara. Karena dia ikut Abram ini diberkati Tuhan luar biasa. Nah, Lot ini dalam tanda petik kecipratan berkatnya. Jadi dia pun akhirnya menjadi orang yang kaya, saudara. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, dalam hal ini Abramlah yang lebih berhak untuk memilih lebih dahulu. Karena dia lebih tua, saudara, dia lebih senior, dan sebetulnya Lot diberkati juga karena dirinya. Abram sebetulnya lebih berhak memilih lebih dulu tempat yang baik untuk dia, baru kemudian Lot yang memilih. Tetapi kalau kita lihat kisah tadi, justru Abramlah yang mempersilahkan keponakannya yang lebih muda, saudara, yang lebih junior ini, saudara, untuk memilih lebih dulu tempat yang dipandang baik, saudara, agar apa? Agar perdamaian dan kesatuan mereka tetap terjaga. Ya, Abram merendahkan diri berkata, enggak apa-apalah kamu lebih muda, sudah kamu pilih dulu aja. Yang penting kita jangan bertengkar. Yang penting kita tetap bersatu, keluarga kita tetap bersatu. Nah, ini adalah satu sifat kerendahan hati yang mau mengalah, saudara, demi terjadinya perdamaian yang dimiliki oleh Abram. Bapak Ibu, sifat seperti ini tentu juga adalah sifat yang baik sekali untuk ada dalam hidup Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa mengusahakan kesatuan, yaitu memiliki sifat rendah hati, mau mengalah demi perdamaian dan kesatuan terjadi, saudara, dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadangkali ada orang-orang itu yang kalau ada masalah dengan orang lain, meskipun orang lain itu bukan orang yang jauh, saudara, orang yang dekat dengan dia, kadangkali nggak mau mengalah, saudara. Ya, nggak mau merendahkan hati dan mengalah, lebih memilih untuk bertengkar, lebih memilih untuk diem-dieman, lebih memilih untuk nggak bicara satu dengan yang lain, saudara. Sampai mungkin waktu yang lama banget, saudara, dan tidak mau merendahkan hati untuk memulai perdamaian dengan alasannya apa? Gengsi, saudara. Ya, harga diri. Mungkin dia berkata kalau disuruh, udahlah kamu damai aja gitu. Dia mungkin akan berkata, loh, kalau aku datang dulu dan berdamai, mukaku mau taruh di mana?
Padahal kalau dia datang dulu dan berdamai, mukanya di mana, saudara? Ya tetap di situ, saudara. Apa kalau kita datang, saya mau berdamai dengan kamu, mukanya apa pindah dengkul, saudara? Kan ya enggak, saudara, mukanya tetap di situ. Tapi seringkali karena tidak mau merendahkan hatinya, saudara, lebih memilih untuk diam-diaman, lebih memilih untuk dongkol-dongkolan, saudara, lebih memilih untuk neng-nengan gitu, meskipun itu mungkin orang yang dekat dengan dia. Bapak Ibu, berapa hari yang lalu saya baca, saudara, satu kisah nyata, ini terjadi di negara Jepang. Di Jepang, saudara, ada pasangan suami istri. Bapaknya namanya Oto, saudara. Istrinya itu namanya Yumi. Suatu ketika, mereka ini ada satu masalah, saudara. Dan si bapak Oto ini marah, saudara, jengkel dengan istrinya. Dan sejak hari itu, si suami ini tidak mau lagi menyapa atau bicara dengan istrinya. Dan saudara tahu ini berlangsung berapa lama? 20 tahun, saudara. Coba bayangin. Tetap serumah, tetap jadi suami istri. 20 tahun nggak diajak ngomong istrinya. Istrinya masih ngajak ngomong, tapi suaminya nggak pernah mau ngajak ngomong. Kalau ditanya, jawabannya kalau nggak geleng ngangguk, saudara. Sudah makan, Pak? Mau makan? Mau minum? Ya udah tidur. Coba, saudara. Ibu-ibu punya suami model begini gimana? 20 tahun loh, saudara. Tiap kali mbok tanyai cuman, ya saudara, 20 tahun, saudara. Sampai anak-anak mereka itu dewasa. Dan akhirnya, saudara, anak-anak mereka ini 3 orang, saudara, merasa kok hubungan orang tuaku ini gak sehat ya. Lalu akhirnya mereka datang ke stasiun TV, minta dibuatkan acara supaya orang tuanya ini bisa ngomong lagi, saudara. Berdamailah istilahnya seperti itu. Jadi akhirnya salah satu stasiun televisi Jepang mengadakan satu acara, saudara. Kedua orang tua ini, saudara, dari anak-anaknya ini, Pak Oto dan Yumi, ditemukan di satu taman di mana mereka pertama kali jatuh cinta. Ditemukan di situ. Dan setelah 20 tahun akhirnya di taman itu, saudara, Pak Oto untuk pertama kalinya ngomong lagi sama istrinya, saudara. Dan apa yang dia katakan? Sebetulnya saya marah kepadamu. Karena 20 tahun yang lalu kamu membuat saya cemburu. Yaitu alasannya, saudara. Dia merasa 20 tahun yang lalu istrinya membuat dia cemburu. Dan itu membuat dia marah. Sehingga akhirnya setelah itu enggak diajak ngomong. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sikap gengsi seperti Bapak Oto ini tentu bukan sifat yang baik, saudara. Tentu bukan sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi kalau sampai mendiamkan istri selama 20 tahun, saudara. Ya, ini sifat yang tidak baik. Karena akan menghalangi terjadinya persatuan dan kesatuan dalam hidup kita, saudara. Terutama juga dalam hidup keluarga dan juga dalam hidup tubuh Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kita belajar dari Abraham, saudara. Miliki sifat rendah hati yang mau mengalah, oke lah, yang penting kita bisa berdamai dan bersatu kembali. Nah, kalau kita lihat sifat Bapak Oto ini adalah sifat yang jelek, sekarang kita akan lihat dari Alkitab contoh yang baik, saudara. Bapak Ibu, berapa banyak dari saudara pernah dengar kisah tentang Esau dan Yakub? Coba angkat tangan. Esau dan Yakub, pernah tahu? Yang belum tahu nanti pulang dibaca ya Bapak Ibu. Nah, itu ceritanya. Nah, kalau kita pernah dengar cerita tentang Esau, Esau ini lebih dikenal atau lebih sering diceritakan, lebih sering dikhotbahkan sebagai seorang yang keras, sebagai seorang yang garang, sebagai seorang yang penuh amarah kepada Yakub adiknya, karena Yakub ini telah memperdaya dia, mencuri hak kesulungannya, mencuri berkat kesulungannya, dan karena marahnya Esau dikatakan sampai ingin membunuh adiknya. Nah, kalau orang sampai sudah pengen membunuh, saudara, ini orang yang garang, saudara ya, ingin sampai adiknya ini mati karena sakit hati. Tetapi yang menarik, Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya kedua saudara ini akhirnya berbaikan. Dan ketika mereka berbaikan, Alkitab menceritakan ada satu hal yang luar biasa
yang terjadi antara Esau dan Yakub ini ketika berbaikan. Mari kita lihat Alkitab kita. Kejadian 33 ayat 1 sampai yang keempat. Kita lihat ya, Kejadian 33 ayat 1 sampai yang keempat. Oke. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi apa yang dilakukan Esau? Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, kalau Anda baca kisah ini, dikatakan sebetulnya bahwa Yakub itu ketakutan ketika Esau mendekat. Dia takut kakaknya itu masih mau bunuh dia, saudara. Karena itu dia kasih persembahan, dia atur pasukannya gimana, supaya kalau ada apa-apa, mungkin cuma dia yang mati, tapi yang lain selamat seperti itu. Tetapi kalau Anda baca kisah tadi, dikatakan bahwa Esau lah sebetulnya yang berinisiatif lebih dahulu untuk mendatangi adiknya, saudara. Dikatakan dia yang lari, dia mendekat, dia peluk adiknya, dia cium adiknya, dan memulihkan persatuan keluarga mereka. Ini kisah yang jarang diceritakan tentang Esau. Yang sering diceritakan dia garang, dia marah, dia ngeri, saudara. Tapi sebetulnya Esau meskipun diceritakan seperti itu, saudara, dia juga adalah orang yang memilih untuk merendahkan hatinya dan mengalah kepada adiknya demi persatuan dan kesatuan keluarga mereka dipulihkan. Sebetulnya dia yang merasa dirugikan karena ditipu adiknya. Tapi ketika di hari persatuan itu, dialah yang lari, saudara. Dialah yang merendahkan hati. Dia datangi adiknya, dia peluk adiknya, dia cium adiknya, saudara, dengan penuh kasih. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang luar biasa kita bisa belajar dari sifatnya Esau. Dan inilah sifat kedua yang kita bisa pelajari hari ini, yaitu seperti Esau dan juga Abram, milikilah sifat mau merendahkan hati untuk mengalah demi terjadinya persatuan, karena inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Satu lagi yang ketiga, saudara, hal baik apa dari hidup Abram yang menjadikannya seorang yang punya sifat mau memperjuangkan kesatuan. Mari kita kembali ke Alkitab kita, Kejadian 13 ayat yang ke-8, kita akan baca sekali lagi. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, saudara. Hal ketiga yang menjadikan Abram seorang yang punya sifat mau memperjuangkan kesatuan adalah karena Abram ini seorang yang mau cari alasan untuk tetap bersatu, saudara. Kalau kita perhatikan perkataan Abram ke Lot tadi, ia mengatakan jangan ada perkelahian di antara kita. Alasannya apa? Karena kita saudara. Jangan berkelahi, karena kita ini kerabat, saudara. Nah, sebetulnya di dalam keadaan tadi, saudara, ada pertengkaran. Abram juga bisa cari alasan untuk membela diri. Dia bisa cari alasan untuk tidak mau mengalah. Dia bisa menyalahkan Lot, saudara, karena tidak bisa mengatur hamba-hambanya. Dan mereka bisa bertengkar lebih jauh. Tetapi Abram memilih untuk alasan apa ya yang bisa saya temukan supaya aku dan Lot jangan sampai bertengkar. Akhirnya dia berkata jangan bertengkar. Kenapa? Karena kita saudara. Karena itu kerabat. Nah, saudara kasih Tuhan, tentu ini adalah sifat yang baik untuk ada dalam hidup kita. Yaitu ketika kita mau cari alasan apa ya supaya bisa tetap bersatu, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dengan anggota tubuh Kristus yang lain, saudara. Nah, lalu pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa lebih mudah mencari alasan untuk bersatu? Kadang-kali orang jengkel sudah nggak punya alasan sudah untuk bersatu, pengennya bertengkar, pengennya berantem. Gimana supaya bisa lebih mudah cari alasan agar kita bisa bersatu? Ya, gimana caranya, saudara? Ada satu hal yang penting kalau kita mau lebih mudah cari alasan supaya bisa bersatu, yaitu jika ada kasih Kristus mengalir di dalam hati kita, saudara.
Saudara kasih Tuhan, kalau dalam hati kita ada kasih kepada seseorang, maka kita akan cenderung mencari alasan supaya bisa tetap berdamai dengan orang tersebut. Bapak Ibu, suami istri tentu saja sesekali mungkin ada perbedaan pendapat. Bisa ada perselisihan. Tetapi kalau kasih di antara mereka kuat, mereka akan cari alasan untuk berdamai, saudara. Tapi kalau sudah nggak punya kasih, memilih berpisah, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita bisa lebih mudah mencari alasan bersatu jika ada kasih Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akan lebih mudah memaklumi, kita akan lebih mudah mengampuni perbuatan orang lain kepada kita. Saya mau ajak kita lihat satu contoh di dalam Alkitab bagaimana ketika ada kasih yang luar biasa mengalir, saudara. Kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Ini kisah tentang anak yang hilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatlah, lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Saudara, anak bungsu ini ceritakan sudah melakukan kesalahan kepada bapaknya. Dia minta warisan yang menjadi haknya, dia pergi meninggalkan bapaknya, dia habiskan uangnya untuk berfoya-foya, saudara. Dan ketika dia sudah nggak punya apa-apa, dia kembali kepada bapaknya. Yang menarik, Alkitab menceritakan ketika dia kembali, dikatakan bapaknya mendatangi dan memukulinya. Dasar anak durhaka gitu. Gitukah saudara? Enggak saudara. Alkitab mengatakan ketika dia kembali, bapaknya datang, memeluk dia, mengampuni dia. Alasannya apa? Alkitab menceritakan, karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Karena ada kasih kepada anaknya. Dia bisa menghukum anaknya, saudara. Dia punya hak untuk menghukum anaknya. Tetapi karena ia sangat mengasihi anaknya, ia menerima kembali anaknya untuk bersatu kembali dengan dia di dalam rumahnya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kisah ini sebetulnya adalah gambaran kasih Kristus yang mau mengasihi dan memulihkan hubungan yang tidak baik. Dan percayalah Bapak Ibu kasih Tuhan, jika ada kasih seperti ini mengalir dalam hati kita anak-anaknya, maka Anda dan saya juga akan menjadi orang yang lebih suka cari alasan buat damai. Bukan cari alasan untuk bertengkar, menyerang, melukai orang lain, menjelekkan orang lain. Tetapi mencari alasan untuk gimana kita bisa tetap bersatu dalam kesatuan. Misalnya, jangan berantemlah kita akan sesama anak Tuhan. Nanti kalau dilihat orang luar, sama orang Kristennya kok berantem, ya saudara. Jangan berantemlah, karena kalau kita berantem sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga kita bertengkar, yang senang bukan Tuhan, yang senang setan. Karena kita sedang melakukan rencana setan untuk menghancurkan diri kita sendiri. Karena itu jangan berantem, nah saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini hal ketiga yang kita bisa pelajari dari hidup Abram. Dia cari alasan supaya bisa berdamai, cari alasan supaya tetap bersatu. Dan hari ini kita belajar ada 3 hal baik yang dapat kita pelajari dari hidup Abram, sehingga dia punya kemauan untuk berjuang, saudara, memperjuangkan kesatuan, memperjuangkan kedamaian. Yaitu yang pertama, karena dia punya relasi yang baik dengan Sang Raja Damai, bersahabat dengan Sang Raja Damai. Kedua, karena Abram punya kerendahan hati, ngalah demi persatuan. Dan yang ketiga, karena Abram punya kemauan untuk cari alasan supaya bisa tetap terjadi perdamaian. Karena itu Bapak kasih Tuhan, mari kita belajar dari Abram, dan biarlah firman Tuhan ini kiranya menjadi rema untuk kita semua, agar tidak hanya Abram, tapi juga Anda dan saya, semua kita
menjadi pahlawan-pahlawan kesatuan. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema buat kami, agar dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang seperti Abraham, memperjuangkan persatuan, memperjuangkan perdamaian, entah itu di keluarga kami, di jemaat ini Tuhan, di gereja kami, di tengah masyarakat di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Dan biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, sehingga dari hidup kami perdamaian dimunculkan, dari hidup kami kesatuan terus tercipta dan terpelihara. Terima kasih Bapak Surgawi, biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah hingga 100 kali ganda. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Yang pertama, untuk informasi ibadah re-onsite kita minggu depan di tanggal 20 November 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada channel YouTube GBI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Yang selanjutnya minggu depan di dalam ibadah re-onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu untuk menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Yang selanjutnya kami sampaikan anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dari GPI Semarang Indah adalah sebesar 25 juta rupiah. Dan persembahan yang telah diterima saat ini adalah sebesar 7.665.000 rupiah, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 17.335.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi mendukung acara tersebut di atas, dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan, atau juga dapat ditransfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada kolom deskripsi di dalam tayangan YouTube. Kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu berbagi di dalam acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Untuk itu Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau juga dapat menghubungi Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno. Yang terakhir, untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur Tahun Baru, GPI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara ucapan syukur Tahun Baru pada tanggal 1 Januari 2023 nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang telah kami sediakan tersebut. Dan penawaran yang kami berikan tersebut bersifat tidak wajib, dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu tetap dapat hadir di dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 1 Januari 2023. Tuhan memberkati kita semua. Dan satu lagi, Bapak Ibu akan memberikan persembahannya. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdiri bersama-sama, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri untuk kita boleh menerima doa berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membuat kami menjadi satu, Tuhan yang membuat kami menjadi kuat ketika kami bersatu Bapa. Dan biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan boleh selalu mengusahakan persatuan di dalam kehidupan kami. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan yang Tuhan limpahkan, ada berkat yang Tuhan curahkan secara luar biasa bagi kami semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya.
Tuhan memalingkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.